Oke, sebelum kita masuk ke series MU Career Mode kita yang bakal berhadapan dengan Napoli di babak 8 besar Liga Champions, di sini saya minta waktunya lagi sebentar aja untuk saya kembali lagi memberitahu kepada teman-teman semua bahwasannya video ini ada sponsornya nih. Ya, jadi disponsori lagi oleh Erwin Rommel. Jadi thank you banget untuk Erwin Rommel. Sebenarnya tadi video Madrid itu episode 70 itu udah disponsori oleh Erwin Rommel. Tetapi kali ini dia kembali lagi untuk mensponsori video Manchester United. Ya jadi ya pokoknya thank you banget nih. Jadi Erwin Rommel ini bener-bener niat banget untuk ngebantu channel ini biar bisa berkembang lebih baik lagi. Karena tentunya dengan adanya pemasukan seperti ini saya bisa menabung untuk membeli laptop atau PC. Kalian tau lah saya sedang berusaha menabung untuk membeli laptop atau PC untuk dipakai mengedit gitu loh. Kalau bisa juga sih untuk dipakai main ini juga, main game juga ya kan. Biar gini loh, biar kalau misalnya mau install mood FIFA ataupun mod PES 2020 ya itu bisa dipakai sih di PC kan, lebih gampang gitu loh untuk input option file yang kayak misalnya Liga Shopee gitu, dan ya agak susah kalau di PS4. Tetapi mungkin kalau misalnya nabung dari skala mungkin dapatnya nanti di PES 2021 ataupun FIFA 21 lah ya, karena nggak mungkin udah di PES 2020. Tapi semoga aja memang nanti kedepannya bakal ada lagi mod-mod yang keren banget kayak Shopee Liga 1 ini di PES 2021 ataupun FIFA 21 nantinya. Dan tentunya semua konten kreator saat ini sangat-sangat membutuhkan dana untuk persiapan menyambut game baru seperti FIFA 21 ataupun PES 2021 nantinya, karena kalau misalnya mengingat jadwalnya itu dia bakal rilis di bulan 8 atau bulan 9. Jadwal seperti biasanya tahun-tahun sebelumnya itu seperti itu. Jadi memang kita butuh ngumpulin duit dulu untuk membeli nanti kaset-kaset terbaru tersebut, tapi dengan harga memang yang bisa dibilang mahal gitu loh. Jadi bukan butuh dana 100 atau 200 ribu, satu keping aja itu bisa hampir nyampe sejuta Pak untuk kaset baru ya kan, yang kalau baru rilis kayak gitu. Dan apalagi ini PS5, kalian sudah tahu sendirilah PS5 udah mau rilis nih. Dan memang belum ada tanggal pastinya sih kapan rilisnya, hanya saja sudah dikonfirmasi sama Sony bahwa dia bakal rilis di musim liburan tahun ini, yang artinya itu sekitar bulan 10 atau bulan 11 nih tahun 2020. Dan itu kita mesti mengumpulkan dana juga untuk persiapan membeli PS5 juga ya kan. Kalau ya pastinya banyak dong konten kreator yang mau beli PS5 untuk istilahnya apa ya, zaman sekarang kalau kita memang mau pengen mengembangkan channel kita itu kita mesti update hal-hal yang terbaru gitu loh. Jadi kalau kita masih tetap menggunakan konsol, misalnya PS5 udah rilis terus misalnya kita tetap masih pakai PS4, itu ya subscriber viewer pasti menurun lah ya, karena memang untuk saat ini semua orang pasti mau lihat yang terbaru gitu loh. Sama halnya dengan game FIFA yang misalnya rilis kan. Jadi kalau misalnya FIFA 21 rilis ya orang mainin FIFA 21. Nggak mungkin kita mainin FIFA 20 lagi kecuali untuk ya konten nostalgia gitu loh. Dan ya memang ya udah seperti itu. Jadi memang kita butuh dana untuk mempersiapkan hal-hal baru yang kedepannya akan dimunculkan oleh developer game, utamanya game sepak bola, karena konten kita kan konten sepak bola gitu loh. Oke, dan untuk Erwin Rommel ini sekali lagi thank you banget. Jangan lupa kalian untuk subscribe dia, link channelnya ada di tombol i pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi ya. Jadi jangan lupa sekali lagi untuk subscribe Erwin Rommel. Dan kita langsung aja masuk ke series MU Career kita yang bakal berhadapan dengan Napoli hari ini. Oke, selamat menonton. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star. Oke, kembali lagi di channel Asadikul Haq dan kita kembali lagi bermain Manchester United Career Mode kita, dan di sini kita bakal berhadapan dengan Napoli di babak quarter final Liga Champions. Jadi untuk leg pertama ini kita main di kandangnya Napoli, kita away, dan di episode sebelumnya ini kita menghadapi Arsenal dan sangat disayangkan hasilnya imbang ya. Jadi kalau nggak salah di situ Liverpool udah menyalip kita di posisi pertama Premier League, tapi masih ada peluang, masih ada kemungkinan untuk MU kembali lagi untuk berada di posisi pertama. Jadi kita bakal tetap berusaha untuk memperjuangkan gelarnya MU ini, untuk mempertahankan gelarnya biar kita 2 kali juara Premier League secara berturut-turut. Dan
untuk hari ini kita fokus dulu di Liga Champions menghadapi Napoli nih. Dan memang apa ya? Memang lawan kita nggak seberat tim lain sih di sini. Napoli kita hadapi bukan tim terkuat juga di Serie A, tapi dia salah satu tim yang menurut saya cukup menakutkan juga di Serie A. Walaupun ya kalau kita bicara soal Juventus dan Inter Milan, ya Napoli masih di bawah mereka ya. Tetapi sekali lagi karena dia berhasil tembus ke quarter final, itu artinya memang dia punya skuad yang berbahaya gitu loh. Bukan sekedar lolos karena sekedar keberuntungan aja gitu. Ntar kita bakal lihat dulu untuk babak quarter final ini, untuk sekedar mengingat kembali siapa-siapa aja yang bertemu di babak quarter final. Ya di sini tim Warner pastinya bakal saya turunkan sebagai starting line up untuk match hari ini. Tetapi kalau misalnya dia ngedrop juga di sini di Liga Champions, dia mainnya nggak bagus, kita bakal siapkan Marcus Rashford juga di situ. Semoga sih staminanya Rashford masih oke sih, masih full. Tapi nggak masalah juga kalau misalnya nggak full ya, karena di babak kedua kan nggak apa-apa tuh kalau misalnya Rashford masuk dengan stamina yang kurang full. Ya jadi kalian bisa lihat ya, dibanding misalnya kita menghadapi Manchester City ataupun Barcelona atau Real Madrid atau FC Bayern, ya ini menurut saya Napoli masih terbilang di bawah levelnya mereka sih ya. Tetapi sekali lagi ini bukan tim sembarangan juga ya. Dan kita bakal langsung aja masuk ke tim manajemen. Di sini kita pakai baju warna apa nih? Hitam atau hitam aja mungkin ya. Baju hitamnya. Kemudian Napoli baju home pasti. Dan kita langsung masuk aja ke tim manajemen. Oke, ada Fabian Ruiz tadi di depan. Nah, ini dia. Kita atur dulu. Ya, jadi ini dia aja untuk starting lineup yang bakal saya turunkan hari ini. Di sini saya pasang De Gea sebagai kiper utama tentunya, dan untuk center back sendiri ini sayang banget kita harus mempercayakan pemain muda kita di sini. Azevedo bakal berdua dengan Fosu-Mensah karena kalian bisa lihat ya untuk Clement Lenglet sendiri ini kurang fit sama Davinson Sanchez juga, sama apalagi Jonathan Tah. Kalian bisa lihat ya karena pertandingan sebelumnya menghadapi Arsenal dia main, dan juga untuk gelandang kita pastinya De Jong sama Bruno Fernandes. Kemudian untuk Gomez sama Hagiwara nggak main dulu, bisa dipastikan nggak main Pak, karena memang di sini kalian bisa lihat ya untuk Hagiwara sendiri tuh stamina-nya terkuras banget. Gomez juga sama. Kemudian untuk di sini gelandang di sini saya percayakan aja De Jong sama Bruno Fernandes, pastinya saya turunkan gelandang utama. Dan tapi di cadangan ini ada Barret sama Palacios lagi untuk jaga-jaga aja. Dan untuk right back Kimmich, kemudian Dalot saya pasang di left back. Kemudian cadangannya ada Ethan Laird juga, dan cadangannya Rashford, Warner maksudnya, cadangannya tim Warner itu ada Marcus Rashford. Oke, jadi ini dia aja untuk starting 11 yang bakal kita turunkan hari ini, dan kita langsung gas aja ke pertandingan. Let's go. Ya, jadi ini dia. Kita bakal bertamu di markas Napoli dulu. Semoga sih kita bisa lolos ya, karena sejauh kita bermain bersama United, kita hanya bisa tembus terakhir kali di babak ke-8 besar Liga Champions, dan pada saat itu kita dikalahkan oleh Barcelona, dan semoga hal itu tidak terulang kembali di musim terakhir kita ini. Dan ini dia leg pertama babak quarter final Liga Champions. Dan kapten muda kita Scott McTominay bakalan turun hari ini, dan Ronaldo juga nggak bakal main dulu ya. Walaupun saya tahu banget dia punya banget pengalaman di Liga Champions, tapi kita bakal menurunkan siapa yang terbaik dulu. Masih ada tim Warner juga. Lagian stamina-nya Ronaldo juga nggak full karena pertandingan sebelumnya.
Oke, itu dia tadi anthem dari Liga Champions. Boateng. Oke, McTominay makin makin terlihat dewasa sih dia menurut saya untuk McTominay ini sendiri. Dia udah bisa sangat-sangat dipercayakan untuk memimpin timnya. Oke, ada Dembele juga. Joshua Kimmich dan Timothy Fosu-Mensah kena kartu kuning. De Jong dan Bruno Fernandes, ayo, come on, tunjukkan kemampuan gelandang terbaik kita. Dan kita mulai aja kick babak pertama antara Napoli versus Manchester United. Come on MU, glory Manchester United, let's go. Daniel James yang turun juga sebagai starter karena Pulisic sangat-sangat terkuras staminanya berkat pertandingan sebelumnya. Dembele. Oke, coba crossing, di sana ada Joshua Kimmich juga. Timothy Fosu-Mensah. Dalot. Oke, bahaya banget tadi Dalot itu. Astaga. Carrasco. Crossing lagi-lagi. Oke, Diego Dalot. Corner kick untuk Napoli. Aduh, nggak ada namanya lagi. Undefined gitu. Tapi di bawah ada. Nomor 5 ini Warner, kemudian di atas yang undefined lagi. Aduh, gila EA Sport. Kacau parah sih. Oke, Tabal. Oh, udah David De Gea. Kasih ke Paul Dybala, sisi kanan, kemudian Dybala. Nice. Daniel James. Oh. Daniel James, come on. 1-0 untuk MU. Mantap banget. Counter attack yang luar biasa bagus dari pemain-pemain United. Nggak bisa dikejar dong sama pemain belakang dari Napoli. Jelas lah kalau Dybala sama Daniel James ini lari, waduh gila banget. Cepat banget dia. Bahkan menurut saya dia lebih cepat dari Pulisic sih, Daniel James ini. Kalau kita berhitung dari segi speednya dia ya. Oke, Daniel James mencetak gol pertama MU dan sangat-sangat membanggakan di menit ke-10. Kita udah berhasil unggul dari Napoli, apalagi ini kita statusnya away, kita main di kandangnya Napoli. Dembele, Keita, Mehli, Vero. Oke, Nemanja Matic. Oke, ternyata dia masih di Napoli ya. Come on, Daniel James lagi-lagi. Nice, kasih ke F. De Jong. Aduh, McTominay. Telat tadi dia melakukan umpan. Oke, Boateng. Nah, Zepedo. David De Gea, untung aja. De Gea mantap sih performanya. Fabian Ruiz. Loftus Cheek ya namanya itu. Oke. Buang aja, Pak. Aduh, Kimmich. Ya elah, McTominay. Kenapa? Ini padahal saya nekannya cukup keras loh untuk ke Kimmich tadi. Aduh, Bruno Fernandes lepas lagi bolanya. Boateng. Nice, come on. De Jong. Bisa aja ke Daniel James sisi kiri, ayo. Bruno Fernandes. Wow, robek dong gawangnya itu.
Keras banget tendangan dari Bruno Fernandes. Gila nggak tuh? Keras banget cuy. Tendangan kaki kanannya. Langsung menembus pertahanan dari Napoli. Ya jadi ini gol keberapanya nih? Aduh nggak lihat tadi lagi. Fabian Ruiz kasih ke Vero. Mehle. Carrasco. Oke, Dalot bagus banget. Nah, De Jong. Come on. Timo, bisa kalau lolos Timo, come on Timo. Oke, nice banget. Daniel James coba placing tadi, astaga. Tuh, kita udah coba tadi melakukan placing tapi di blok sama Fabian Ruiz tuh. Corner kick, eksekusi ke Paul di bal di sana. Dalot, oh, Meret. Oke, Daniel James, aduh. Timo. Oke. Scott McTominay, Bruno Fernandes, Timo Werner. No! Aduh, nampak kesakitan juga Timo tadi. Dembele. Kasih ke sisi kiri ada Fernandes di sana, Nacho Fernandes ya. Mantan pemain Madrid. Oke, buang aja. Dybala, Tominay. Nah, Daniel James tuh. Oh, De Jong. Coba crossing, Paulo Dybala di sana. Oh, Paulo Dybala. Astaga. Keita. Boateng lagi. Oh, udah ini ya. Oke. Udah half time ternyata. Nggak kerasa banget. Oke, untuk saat ini imbang ya untuk skor sementaranya Atletico di Madrid dengan Manchester City. Menarik sih. Ini seru banget loh untuk di quarter final ini. Tim raksasa pada ketemu semua. Dybala, De Jong, Dybala, come on. Paulo Dybala, mantap sekali pak. Tenang sekali Dybala tadi mengeksekusi. Wah 3-0 loh, wah ini udah ini ya apa namanya, setengah dari tiket untuk menuju semifinal udah kita dapatkan nih. Karena di leg pertama kita unggul langsung 3-0. Dan ini baru babak kedua dimulai loh. Masih ada kemungkinan kita bakal mencetak gol lagi, gol tambahan. Oke. Kita udah unggul cukup besar kan. Jadi ya, saya bakal istirahatkan duo gelandang utama kita, yaitu Bruno Fernandes sama De Jong. Kita masukin aja gelandang muda di sini dua. Ini aja sih ya. Wah, kalau tau gini mending saya naikin Taichung tadi ya untuk gantiin Dybala. Oke, Palacios dan Barret akan masuk.
Oke, Koulibaly. Lozano. Aduh, tinggal Werner nih ya, belum mencetak gol. Lozano. Waduh. Kimmich. No, oh my god, Carrasco tendangannya. Lumayan keras loh itu. Oke, Timothy Fosu-Mensah. Kasih aja ke Yusuf Kimmich tuh. Koulibaly. Oke, nice. Sekali lagi, nah, Palacios. Come on, Palacios. Siapa nih? Barret. Come on, Barret. Oh, astaga. Berbahaya sekali. Masih bisa ditepis, boy, tendangannya. Hazard. Torgan Hazard ya itu. Out. Waduh, Lozano. Nah, Daniel James tuh gila banget, Daniel James. McTominay, nah, Palacios, mantap banget Palacios. Astaga. Aduh, Dalot. Dembele. Oke, Lozano. Aduh. No, astaga, Sevedo. 3-1, Bung. Dibiarkan aja lewat, Pak. Ya, Fosu-Mensah juga gagal memblok tadi tendangan dari Lozano ya tadi tuh. Ya, Hirving Lozano. Astaga, 3-1. Come on, Timo. Hugo Azevedo kasih ke Timothy Fosu-Mensah. Koulibaly. Palacios. Scott McTominay. McTominay dicoba. Oh my god, kena tiang, kena mister tepatnya. Duh, tendangan dari McTominay tadi. Barret, ya elah. Oke, siapa nih? Koulibaly. Loftus. David De Gea offset ya itu. Jelas sih. Emmanuel Boateng diganti oleh Lorenzo Insigne. Oke, kita juga bakal ganti pemain terakhir kita nih. Harusnya ya kita ganti aja dulu mungkin Dalot sih. Udah kelelahan juga kan dia. Kasih masuk Ethan Laird aja. Oke. Diego Dalot out. Tim Werner. Nah. Barret, come on. Barret. Aduh, kena astaga, naga. Kena tiang dong. Wah, padahal udah bagus banget tadi untuk Timo sendiri tuh umpannya. Fabian Ruiz. Daniel James kasih ke Lozano. Azevedo nice banget. Palacios. Barret. Timo, come on.
Barret lagi-lagi, oke, nice. Maxim Barret. Astaga. Lozano sekarang. Udah menit 83, bisa kita menambah 1 gol aja lagi nih. Come on, Maxim Barret. Masih Barret, come on. Aduh, waduh. What? Torgan Hazard nih, cepat banget dia. Azabit. Astaga. Oke, nice. Kimmich dapat. Palacios. Oke, come on. Aduh, Timo. Dybala. Oke. Barret, Maxim Barret, oke. Scott McTominay. Kita coba crossing. Mungkin ada Daniel James sana. Astaga, Nacho. Ben Ruiz. Oke, come on. Baik lagi. Nice. Timo, Ben Ruiz udah menit ke 93, udah selesai harusnya, Sid. Torgan Hazard kasihkan Nacho Fernandes, dan itu dia full time whistle. Kita menang dengan skor yang cukup memuaskan sih, 3-1 ya di leg pertama ini. Dan Napoli harus menelan kekecewaan hari ini ya. Di markas mereka kita berhasil menumbangkan Napoli, dan gol dari Daniel James tadi menjadi pembuka dan menjadi penyemangat MU untuk terus menyerang Napoli tadi tuh. Begitu gol pertama udah masuk ya, kita jadi semakin lebih bersemangat lagi untuk mencetak gol-gol berikutnya. Jadi ini dia match fact-nya, kita punya 7 shot, 5 on target, kemudian Napoli punya 5 shot, 3 shot on target. Kita punya possession 47%, lebih unggul Napoli sih, 54%, dan rating tertinggi didapatkan oleh Paulo Dybala. Dybala berhasil mendapatkan 9,3 rating ya. Kemudian Barret 7,1, Warner 7,4, Daniel James 8,9. Dan De Gea juga mantep banget save-nya, harus saya akui. Dan Bruno Fernandes kalian bisa lihat 9,1. Kalau misalnya dia main terus ya sampai babak kedua selesai, itu dia bisa jadi man of the match sih. Oke, Atletico Madrid unggul 2-1 atas Manchester City. Oke, tipis sih. Apalagi nih kayaknya di kandangnya Atletico kan. Dan di leg kedua nanti ya semua masih bisa terjadi sih. Jadi saya penasaran banget untuk mengecek pertandingan-pertandingan hari ini siapa aja yang menang. Tapi kayaknya tadi baru City sih sama Atletico yang keluar hasilnya. Kayaknya yang lain itu belum main sih. El Clasico juga, Real Madrid lawan Barcelona itu belum dilaksanakan pertandingannya. Kayaknya sih ya. Oke, Tim Werner sayang banget nggak mencetak 1 gol pun, tetapi dia cukup berkontribusi sih menurut saya tadi. Ada banyak itu passing-passingnya yang bagus menurut saya. Oke, kita menang selisih 2 gol. Ya, kita jawab ini aja. Kita bakal fokus untuk pertandingan berikutnya, dimana kita harus memenangkan Premier League juga kan, menyalip Liverpool. Ya, jadi kita bakal, nah ini dia, kalian bisa lihat standingnya itu kita selisih 1 poin dari Liverpool, dan kita bakal cek dulu berita hari ini. Oke. Nah, akhirnya ya, Bruno Fernandes berhasil memenangkan Player of the Month di bulan Maret. Yes, pada akhirnya pemain MU juga kembali akhirnya memenangkan ini ya, Player of the Month, setelah beberapa bulan kemarin nggak pernah pemain kita pak, pemain City mulu. Dan ada juga pemain yang lain. Ya, jadi bentar kita cek dulu kali ya. Untuk Liga Champions sendiri nih. Liga Champions ya belum dilaksanakan ternyata ya, pertandingannya Madrid sama Barcelona, kemudian juga Milan versus Bayern. Ya, jadi kita jawab dulu nih Joshua Kimmich, kemudian mungkin kita langsung next aja kali. Kita next. Nah,
Tanggal 9. Nah, ini kayaknya udah selesai nih ya. Udah selesai pertandingannya Barca sama Madrid. Aduh, kenapa jadi Europa League? Nah, tuh kan udah selesai semua. Oke, di sini Barcelona unggul 3-1 atas Real Madrid, tapi sekali lagi ini kayaknya di markasnya Barca sih mainnya. Kemudian untuk FC Bayern dan Milan ini imbang. Milan kuat banget loh. Di sini Milan kuat sih karena kemarin juga dia ngalahin ini kan Piemonte Calcio. Bukan. Paris PSG ya. Dia yang berhasil numbangin PSG. Dan di sini dia berhasil menahan imbang juga FC Bayern. Wow, jadi menarik banget untuk kita saksikan di leg kedua nanti siapakah yang bakal lolos. Kalau Milan sampai lolos GG sih Milan. Oke, Everton kalah. Ya, jadi itu aja ya mungkin untuk episode hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis. Dan kita ketemu di episode selanjutnya. Glory Glory Manchester United.